Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah cerita tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi masih ingat ya, sistem reproduksi artinya kembali, produksi artinya menghasilkan. Berarti reproduksi adalah menghasilkan kembali. Jadi hari ini kita akan masuk pada sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi hampir sama saja seperti pada manusia. Sistem perkembangbiakan tumbuhan ini juga tujuan mereka yang paling utama itu adalah untuk mempertahankan populasinya agar tidak punah. Ya, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan ada dua macam. Yang pertama itu adalah seksual atau dikenal dengan generatif, dan aseksual atau yang disebut dengan vegetatif. Kalau biasa kita dengar itu kawin dengan tidak kawin, sama aja ya, seksual dengan aseksual. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji. Jadi nanti tumbuhan berbiji ini dibagi lagi menjadi 2, tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok tumbuhan paku, dan yang ketiga adalah kelompok lumut. Jadi semuanya ini sudah kita pelajari di kelas 7. Iya, kita masuk yang pertama adalah tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae itu terbagi atas 2, itu adalah vegetatif dan generatif. Vegetatif ini dibagi lagi nanti menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Jadi dia vegetatif ini atau secara aseksual atau tidak kawin, ada yang memang sudah alami, tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua ada memang yang sengaja dibuat, itu harus ada bantuan nanti. Ya, kita masuk yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami ya, yang alami tadi. Apa-apa saja? Ya, bagian-bagiannya atau contoh-contohnya. Yang pertama adalah umbi akar. Umbi akar ini ya adalah perkembangbiakan secara umbi akar, di mana akar yang beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Kemudian dia akan membentuk tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Contohnya ini tadi wortel dengan umbi-umbian itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah geragih atau stolon. Yang mana ini? Itu adalah batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Contohnya adalah rumput teki dan stroberi. Jadi dia merambat, batangnya merambat di atas tanah, itu adalah geragih atau stolon. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangbiakan secara rizoma. Itu adalah batang yang tumbuh merambat di dalam tanah. Contoh-contohnya itu adalah jahe, kunyit, lengkuas. Kemudian yang berikutnya adalah spora. Itu adalah bakal tunas yang tumbuh pada tumbuhan paku dan lumut. Jadi udah jelas ya, paku-pakuan dan lumut-lumutan itu dia. Kemudian tunas, ini adalah perkembangbiakan yang sering kita lihat ya, yang sering kita lihat di sekeliling kita. Jadi dia berkembang biak dengan cara tunas, atau ada bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Ya, seperti pisang ya. Ini dia induknya awalnya, maka dia akan bertunas menghasilkan anak di sampingnya ini tumbuhan baru. Ini bambu. Tunas, muncul tunas tumbuhan baru. Jadi nanti ini berkembang lagi menjadi tumbuhan baru yang bisa berbuah juga seperti induknya. Kemudian yang berikutnya adalah umbi batang. Ini sama ya seperti umbi akar tadi. Contohnya kentang. Jadi dia beralih fungsi menyimpan cadangan makanan sehingga tumbuh tunas dapat tumbuh ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tunas adventif. Jadi kalau tadi muncul di batang tadi ya, ada yang batang, ada akar. Kalau tunas adventif ini tunas yang tumbuh ya, bukan tidak tumbuh, tumbuh dari ujung batang atau
buku-bukunya. Nah, contohnya adalah cocor bebek, ini dia. Jadi dia muncul di ujung-ujung daunnya ini semuanya. Nah, di ujung-ujung daunnya. Jadi ini nanti akan membentuk tumbuhan baru lagi. Itu dia maksudnya tunas adventip. Kemudian ada umbi lapis, itu contohnya adalah bawang. Jadi dia berlapis-lapis, itu namanya perkembangbiakannya secara umbi lapis. Iya, itu tadi dia contoh-contoh vegetatif alami. Sekarang vegetatif buatan, namanya pun sudah buatan, berarti sengaja dibuat. Jadi biasanya yang membuat ini adalah manusia. Apa saja perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Itu yang pertama adalah mencangkok. Ini sering kita lakukan ya. Cara-caranya silakan dibaca banyak di buku. Biasanya mencangkok ini kita lakukan pada tumbuhan keras yang memang buahnya itu bagus gitu ya. Bagus. Jadi kita mencangkok biar lebih cepat menghasilkan tumbuhan baru dan kualitasnya juga seperti yang kita harapkan gitu ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah merunduk. Ini dengan cara kita merundukkan ya, menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dalam tanah. Jadi kita rundukkan, maka ini nanti otomatis akan tumbuh tumbuhan baru. Berakar dia jadinya. Jadi muncul tumbuhan yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah stek. Ya, stek. Jadi ini biasanya kita gunakan pada tanaman bunga ya, bunga kayak bunga kita sambung-sambung gitu ya, dan singkong. Ini dia dipotong-potong. Jadi banyak itu bunga itu yang bisa kita ambil, cuma ambil batangnya terus kita tanamkan. Itu dia stek, tumbuh kemudian menyambung atau mengenten. Ini adalah biasanya ya kita sambung. Jadi di dalam tumbuhan itu ada 2 jenis tanaman, itu dia biasanya ya, ada 2 jenis dia jadinya menggabungkan. Dia sejenis tapi misalnya yang paling sering ya bunga kertas ya. Jadi dalam satu pohon bunganya itu jadi ada 2 warna, itu dia. Oke, itu dia. Kemudian ada menempel atau okulasi. Ini juga hampir sama ya. Menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tapi sifatnya berbeda. Maka nanti akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki 2 jenis buah atau bunga. Sama, itu dia menempel tadi. Kayak bunga kertas. Iya. Kemudian kita masuk yang kedua, perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan Angiospermae. Namanya pun sudah generatif atau secara seksual. Kemarin kita sudah cerita kalau secara seksual berarti harus ada jantan dan betina. Artinya dia memiliki yang namanya alat kelamin. Jadi pada tumbuhan cirinya tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan generatif adalah memiliki bunga. Jadi ada nanti bunga ini yang hanya memiliki putik, ada juga yang hanya memiliki serbuk sari. Atau ada memang bunga ini yang sempurna, dia punya putik dan serbuk sari. Jadi itu ya cirinya. Jadi tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif biasanya dia pasti memiliki bunga. Jadi apa bagian-bagian bunga kita lihat. Bagian-bagian bunga ini adalah daun mahkota. Yang inilah dia dinamakan kepala putik. Ini tangkainya. Ini kepala sarinya. Ini tangkai sarinya. Ini bakal buahnya. Yang di dalam bakal bijinya. Ini dasar bunganya. Ini kelopak. Ini tangkai bunganya. Nah, jadi perkembangbiakan secara generatif itu ditandai dengan adanya penyerbukan. Apa penyerbukan itu? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik ya. Oke. Jadi macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Namanya pun sudah sendiri, berarti
di bunga itu sendiri. Berarti dia punya yang namanya serbuk sari, punya putik. Jadi dia melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga itu ada di dalam satu pohon tapi dengan bunga yang berbeda. Contoh ini kemari. Itu dia, ini yang melakukannya. Ini mungkin yang punya yang serbuk sari, ini mungkin yang punya putik, ya kan? Nah, jadi dia menyerbuk tetangga. Iya. Kemudian yang ketiga penyerbukan silang. Ini sejenis tumbuhan yang sejenis atau bunga yang sejenis tapi berbeda, dia berbeda pohon lah gitu ya, berbeda pohon. Kalau ini tadi satu pohon, yang ini berbeda, jadi mereka melakukan penyerbukan seperti ini. Kemudian penyerbukan bastar itu adalah lain tanamannya, berbeda tanamannya kan, beda tanamannya, namanya pun bastar atau silang ya kan, bastar. Dia berbeda tanamannya, mereka melakukan penyerbukan. Itu dia jenis-jenis penyerbukan. Jadi macam-macam penyerbukan juga ada berdasarkan perantaranya. Yang pertama anemogami jika perantaranya adalah angin atau yang dibantu oleh angin. Hidrogami dia perantaranya adalah air. Antropogami perantaranya adalah manusia. Zoidiogami perantaranya adalah hewan. Jadi jenis-jenis hewan ini pun ada. Jika dia perantaranya siput, dinamakanlah dia malakogami. Jika dia perantaranya serangga, entomogami. Jika dia perantaranya kelelawar, itu adalah chiropterogami. Jika dia perantaranya burung, itu adalah ornitogami. Iya, sampai di sana dulu ya Nak untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya silahkan dicatatkan, diperhatikan bukunya. Nanti sambil kita melihat-lihat latihan, pasti bisa mengerti ya Nak. Selamat pagi dan salam sehat.